Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan bersama untuk menuntut ilmu. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Irham Triputra dengan NIM 19156201046. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi basis data dari awal pertemuan sampai pertemuan ke-7. Baiklah, kita langsung saja masuk pada pertemuan kedua. Sistem basis data, dimana topiknya kali ini sistem basis data, R diagram, transformasi R diagram, normalisasi database, aljabar relasional, kalkulus relasional, VBA, dan SQL. Langsung saja pada definisi basis data. Basis data terdiri dari dua: lemari arsip, penyimpanan data. Basis data terdiri dari dua kata, basis dan data. Basis yaitu markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Data yaitu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pelanggan, dan lain-lain. Barang, hewan, peristiwa, konsep, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau suara-suara. Basis data, himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan, redundansi data. Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Prinsip kerja basis data, pengaturan data arsip, tujuan basis data, kemudahan dan kepercayaan dalam pengambilan data, speed, efisiensi ruang penyimpanan, space, mengurangi atau menghilangkan redundansi data, keakuratan, akurasi, pembentukan kode, dan relasi antar data berdasar aturan atau batasan constraint tipe data, domain data, keunikan data untuk menekan ketidakakuratan saat entry penyimpanan data. Ketersediaan, availability, pemilihan data yang sifatnya pasif dari database aktif. Kelengkapan, completeness, kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database. Keamanan, security, memberikan keamanan atas akses data. Kebersamaan, pemakaian, shareability, bersifat multi-user. Penggunaan basis data, kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, customer service, dan lain-lain. Sistem basis data, sistem tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sistem basis data, sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel yang saling berhubungan
dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan berbagai user dan atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Berikut adalah gambarnya. Bisa dilihat pada file 1, 2, 3, 4, dan 5. Komponen sistem basis data. Perangkat keras, hardware, komputer, memori, storage, hard disk, peripheral, dan lain-lain. Sistem operasi atau operating system. Program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan resource komputer, dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Basis data atau database menyimpan berbagai objek database, struktur tabel, indeks, dan lain-lain. DBMS, Database Management System, perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar. Pemakai user, para pemakai database, aplikasi, perangkat lunak lain. Program dalam DBMS. Abstraksi data. Dalam database, data disimpan dan dipelihara dengan baik dan terstruktur oleh DBMS. Sistem menyembunyikan detail tentang sebagaimana data disimpan dipelihara sehingga seringkali data terlihat oleh user. Berbeda dengan data yang tersimpan secara fisik. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem database. Terdapat 3 level abstraksi data. Level fisik atau physical level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. User melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Tingkatan ini berurusan dengan alokasi ruang penyimpanan untuk data dan indeks, deskripsi rekor untuk penyimpanan, penempatan rekor data, teknik kompresi dan enkripsi data. Level konseptual atau conceptual level menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database serta hubungannya relasional dengan data lainnya. Berisi struktur logik database yang hanya dapat dilihat oleh DBA. Tingkat konseptual ini menyatakan entitas, atribut, dan relasinya, constraint terhadap data, informasi, semantics data, informasi keamanan dan integritas data. Level pandangan atau field level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menampilkan hanya sebagian dari database. Tidak semua user membutuhkan semua data dalam database. Berikut adalah contohnya pada gambar ini. Terdiri dari view 1, view 2, view 3, conceptual schema, physical schema. DBMS merupakan perantara antara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam sesuatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS. Contoh SQL, DBase, SQL, dan sebagainya. Bahasa database dibagi dalam 2 bentuk. Data Definition Language DDL, Data Manipulation Language DML. Data Definition Language DDL digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel, dan sebagainya. Hasil dari kompilasi perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus. Kamus data, data dictionary. Data dictionary merupakan metadata superdata, yaitu data yang mendeskripsikan data. Sesungguhnya, data dictionary ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database.
sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses. Data Manipulation Link (DML) digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan data pada database. Manipulasi data dapat mencakup pemanggilan data yang tersimpan dalam database, query, penyisipan atau penambahan data baru ke database, penghapusan data dari database, pengubahan data pada database. Terdapat dua jenis DML. Prosedural menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Contohnya pada bahasa C++, atau SQL, PL atau SQL dan sebagainya. Non-prosedural menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contoh SQL. Baiklah, langsung saja pada pertemuan ketiga. SQL, Structured Query Link, basis data. SQL Query. Berikut ini adalah sintaks dari SQL Select. Bisa dilihat. SQL Query select into, from, where, group by, having, dan order by. Kata kunci keyword yang harus disertakan jika kita membutuhkannya di dalam pengolahan data. Select list new table source, table source, condition, group by expression, order expression. Island yang bisa kita ubah berdasarkan kebutuhan kita. Kurung kotak, bagian tersebut boleh disertakan atau tidak tergantung dari kebutuhan. Urutan sintaks untuk kata kunci keyword, misalnya order by terletak di setelah group by, menunjukkan bahwa keyword harus disusun bahwa urutan sintaks kunci keyword, misalnya order by terletak di setelah group by, menunjukkan bahwa keyword harus disusun berdasarkan urutan tersebut. Jika keduanya disertakan, order by tidak boleh ditulis mendahului group by. Berikut adalah contoh database. Select listnya adalah kolom-kolom yang didefinisikan sebagai hasil dari proses query menampilkan field untuk menampilkan keseluruhan field dari tabel-tabel yang didefinisikan. Digunakan misalnya untuk menampilkan seluruh field dari tabel anggota. Perintahnya yaitu select kali from anggota. Select list menampilkan kolom-kolom tertentu. Kolom-kolom yang dipilih berupa ekspresi, yang mana ekspresi tersebut bisa berupa field table, konstanta, operasi, dan fungsi. Antara kolom satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Jika merupakan field table, maka judul kolom adalah nama field tersebut. Selain itu, jika tidak diberi nama, judul kolom akan kosong. Select list contohnya menampilkan nama dan alamat anggota. Contohnya select nama, alamat from anggota. Yang terdapat nilai konstanta menampilkan nilai 1 untuk setiap baris pada kolom pertama dari query sebelumnya.
Select 1 nama alamat from anggota yang terdapat ekspresi fungsi dari query sebelumnya, yakni menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital. Select upper nama alamat from anggota. Select list mengubah judul. C. Mengubah judul kolom. Kolom-kolom yang dipilih bisa diberi judul tertentu sesuai dengan keinginan kita. Ada dua cara untuk mengubah judul kolom. Menggunakan sintaks ekspresi as judul garis bawah kolom. Ini merupakan cara standar yang dipakai pada banyak sistem database. Menggunakan sintaks judul garis bawah kolom sama dengan ekspresi. Select list. Contohnya beberapa query pada poin B sebelumnya diberi judul kolom sebagai berikut. Menampilkan nama dan alamat anggota. Select nama as nama anggota, alamat as alamat anggota from anggota. Menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital dengan judul kolom nama kapital. Select nama kapital sama dengan upper dalam kurung nama alamat from anggota. Select list. D. Menyertakan nama tabel atau alias. Jika kita memasukkan sebuah field tabel di dalam sebuah ekspresi kolom, kita bisa menyertakan nama tabel sebelum nama fieldnya yang dipisah dengan tanda titik. Nama tabel titik nama field garis bawah field. Nama garis bawah tabel dot nama garis bawah field. Untuk apa? Untuk mempermudah analisa pembuatan query, untuk membedakan kepemilikan sebuah field di dalam query yang menyertakan lebih dari satu tabel. Sebab bisa saja terjadi dua buah tabel memiliki nama field yang sama. Contoh query sebelumnya, jika disertakan nama tabel adalah sebagai berikut. Select nama kapital sama dengan upper anggota, nama anggota, alamat from anggota. Distinct digunakan apabila kita ingin menghilangkan duplikasi dari hasil query yang sama ditampilkan sekali. Select distinct. Select garis bawah list from table garis bawah search. Distinct contohnya untuk menampilkan nomor-nomor anggota yang sedang meminjam atau belum mengembalikan. Select nomor anggota from peminjaman. Pada hasil query tersebut terdapat nomor anggota yang ditampilkan lebih dari sekali. Untuk meniadakan duplikasi query-nya adalah sebagai berikut. Select distinct nomor anggota from peminjaman. Table search adalah sumber data dari query. Bisa merupakan tabel ataupun view. Tabel yang disertakan bisa lebih dari satu. Jika lebih dari satu, dalam penulisan dipisah dengan koma. Pemberian nama lain atau alias. Sebuah tabel bisa diberi nama lain atau alias yang mana hal ini digunakan untuk memperpendek nama atau untuk membedakan field jika sebuah query mengambil tabel yang sama lebih dari satu. Nama alias ditulis setelah nama tabel yang bersangkutan. Pemberian nama lain alias. Contoh, alias yang digunakan untuk memperpendek nama tabel. Select nama kapital sama dengan upper dalam kurung ang dot nama ang dot alamat from anggota ang. Nama tabel anggota di atas diberi nama alias ang dot, sehingga untuk menampilkan fieldnya cukup disertakan aliasnya saja. Pemberian nama lain alias atau alias. Contoh 2. Alias yang dipergunakan untuk query dengan tabel sumber data yang sama. Query untuk mencari anggota yang tanggal lahirnya sama. Select nama kapital sama dengan upper dalam kurung ang dot nama ang dot alamat from anggota ang. Kasus di atas diperlukan dua buah alias untuk sebuah tabel yang sama, karena untuk proses tersebut diperlukan
pembandingan terhadap tabel yang sama. Oleh karena itu, tabel anggota perlu dianggap sebagai dua sumber data yang berbeda dengan memberi nama alias ang1 dan ang2 yang kemudian dibandingkan nama saja yang memiliki field tanggal lahir yang sama. SQL tutorial. Seleksi SQL index. Pernyataan SQL create index. Pernyataan create index digunakan untuk membuat indeks dalam tabel. Indeks digunakan untuk mengambil data dari database lebih cepat daripada sebaliknya. Pengguna tidak dapat melihat indeks, mereka hanya digunakan untuk mempercepat pencarian atau query. Baiklah, langsung saja. Dari pernyataan drop index, pernyataan drop index digunakan untuk menghapus indeks dalam tabel. MS Access, berikut adalah sintaksnya. Bisa dilihat. Berikut SQL Server dengan sintaks ini. Drop index tabel name, tabel garis bawah name, index garis bawah name, titik koma, DB2 atau Oracle. Dengan sintaks drop index, index garis bawah name, titik koma, MySQL dengan sintaks alter table, table garis bawah name drop index, index garis bawah name titik koma. Kita lanjut pada pertemuan ke-7. DDL Data Definition Lake. DDL adalah sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Tipe data pada MySQL. Tipe data adalah suatu bentuk pemodelan data yang dideklarasikan pada saat melakukan pembuatan tabel. Tipe data ini akan mempengaruhi setiap data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Data yang akan dimasukkan harus sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan. Berbagai tipe data pada MySQL dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut adalah tipe data untuk bilangan, number. Tipe data keterangan bisa dilihat. Berikut adalah tipe data untuk tanggal dan jam. Bisa dilihat terdiri dari tipe data yang terdiri dari date, timestamp, time, year. Berikutnya bisa dilihat tipe data untuk karakter dan lain-lain. Demikianlah video ini. Harapan saya semoga dengan berakhirnya video ini dapat menambah wawasan kita bersama mengenai pemahaman tentang basis data. Mohon maaf bila ada kata-kata
ataupun kalimat yang kurang baik ataupun kurang jelas, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.